Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Silahkan diaktifkan videonya. Materi kita yang ke-12 ya. PowerPoint-nya sudah bisa terlihat dan terbaca. Baik, Baca Pak, baca. Tentang resonansi seri ya. Jadi rangkaian seri itu terdiri dari ada tahanan, ada induktor, dan juga ada kapasitor yang mempunyai impedansi dengan persamaan Z sama dengan R tambah Z XL dikurang XC ya. Di mana rangkaian dalam keadaan resonansi itu apabila impedansi Z-nya itu adalah nyata, maka reaktansi induktifnya sama dengan reaktansi kapasitifnya. Jadi persamaannya XL sama dengan XC ya. Ini merupakan gambar rangkaian resonansi seri. Yang A ini adalah skema rangkaiannya, sedangkan B-nya ini adalah diagram pasor tegangan saat resonansi ya. Nah, kemudian besarnya frekuensi pada saat terjadi resonansi, rumus akhirnya adalah FR sama dengan 1 dibagi 2V akar LC. Ya, di mana FR itu adalah frekuensi resonansi dalam satuan Hertz, sedangkan omega R itu adalah kecepatan sudut saat resonansi dalam satuan radial per detik, sedangkan L-nya itu adalah induktansi dalam satuan Henry, C-nya adalah kapasitansi dalam satuan farad ya. Oke ya, nah kita lanjutkan kembali. Besarnya arus yang mengalir dalam satu rangkaian itu adalah I sama dengan V dibagi Z. Ya. Kemudian saat terjadi resonansi itu arusnya maksimum ya, sedangkan impedansinya minimum. I sama dengan V per ZR sama dengan V per R. Nah, gambar A di sini memperlihatkan kurva impedansi tahanan reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif ya terhadap perubahan frekuensi. Nah, sedangkan gambar B ini menggambarkan kurva arusnya ya. Kemudian gambar A ini penjelasannya ya. Gambar A tadi terlihat bahwa harga tahanan R itu adalah tetap. Karena apa? Karena tahanan R itu tidak terpengaruh frekuensi sehingga harga reaktansi induktifnya itu berbanding lurus terhadap harga frekuensi sehingga grafiknya itu merupakan fungsi linier ya. Nah, sedangkan gambar B di atas itu memperlihatkan kurva arusnya sebagai fungsi frekuensi di mana arusnya itu akan maksimum saat terjadi resonansi ya. Nah, di mana persamaannya adalah I1 sama dengan I2 sama dengan IM dibagi akar 2. I1 itu arus pada frekuensi F1, sedangkan I2 arus pada frekuensi F2 ya. Nah, selanjutnya bagaimana perbedaan frekuensi antara keadaan dinamakan itu adalah bandwidth atau lebar pita. Dapat dituliskan persamaannya BW sama dengan F2 dikurang F1 ya. BW di sini adalah bandwidth lebar pita, F1 frekuensi bandwidth, F2 frekuensi bandwidth juga. Sebelah F1-nya frekuensi bandwidth sebelah bawah, F2-nya frekuensi bandwidth sebelah atas ya. Nah, dari uraian di atas ya dapat kita ambil ya untuk rangkaian resonansi seri besarnya faktor kualitas itu merupakan perbandingan antara reaktansi dengan tahanan di mana persamaannya IR sama dengan tenaga tersimpan dibagi tenaga terserap hasilnya adalah XCRR.
XCRR ini, XCR itu merupakan reaktansi kapasitif pada saat resonansi, sedangkan XLR ini adalah reaktansi induktif pada saat resonansi. Sedangkan QR itu faktor kualitas ya. Nah, ini merupakan salah satu harga reaktansi jika kita masukkan dalam suatu persamaan. Ini persamaan awal, kemudian turunannya hasilnya 1/R akar L per C. Nah, besar kecilnya faktor kualitas itu mempengaruhi bentuk lengkung resonansi ya. Itu terlihat pada kurva arus pada gambar B. Nah, kemudian secara pendekatan lebar pita itu merupakan perbandingan antara frekuensi resonansi dengan faktor kualitasnya ya. Ini merupakan gambar kombinasi paralel ya antara tahanan R, kemudian L dan C, L kapasitansi ya, induktor, tahanan ya. Di mana persamaannya ya untuk kita mencari faktor daya pada rangkaian ya, maka FR-nya adalah 1 dibagi 2V akar LC. Ini merupakan yang gambar ya, menggambarkan diagram pasor arus dan suskeptansi saat terjadinya resonansi ya. Untuk besarnya arus suskeptansi maka persamaannya ini ya, IL V dibagi 2 VRL, IR sama dengan 2 VFR L kali G. Jika FR-nya 1/2 V akar LC dimasukkan dalam persamaan ini, maka IL-nya itu akan sama dengan IC ya. Besarnya arus suskeptansi induktif itu akan sama dengan besarnya arus suskeptansi kapasitif ya. Nah, sedangkan dari kurva admitansi, konduktansi, suskeptansi induktif ya terhadap perubahan frekuensi ini dapat kita lihat pada gambar ini ya. Kemudian gambar yang di atas tadi ya menunjukkan bahwa harga konduktansinya itu tetap kemudian karena tidak terpengaruh oleh perubahan frekuensi ya. Nah, harga suskeptansi induktifnya itu berbanding terbalik dengan harga frekuensinya. Sehingga apa? Sehingga grafiknya melengkung ya. Harga suskeptansi kapasitif berbanding lurus terhadap perubahan frekuensinya ya, sehingga grafiknya merupakan garis lurus. Nah, harga suskeptansi itu merupakan garis lengkung yang memotong sumbu ya pada titik FR. Maka besar faktor kualitas dari rangkaian resonansi paralel itu adalah IR sama dengan BC per G sama dengan BL per G ya. Nah, untuk persamaannya jadi bandwidth-nya F2 dikurang F1 cara pendekatan bandwidth ini faktor kualitasnya. Bandwidth FR per R. Nah, jadi pembahasan kita tentang resonansi seri dan resonansi paralel ya. Silahkan sambil menunggu jika ada tanggapan, pendapat, pertanyaan, tolong diaktifkan videonya ya. Saya ambil rekaman untuk absensi kita, record absensi kita ya. Silahkan diaktifkan videonya. Oke, baik silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup paham apa yang disampaikan terkait pembahasan kita resonansi seri dan resonansi paralel? Sudah cukup? Ada yang mau ditanyakan atau menyampaikan silahkan. Ada? Tidak ada? Cukup? Baiklah, kalau tidak ada yang memberikan pendapat ataupun pertanyaan terkait pembahasan ini.